Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah karena kita sudah masuk pada ajaran baru di kelas 12. Sebelum pelajaran akidah akhlak kelas 12 ini kita mulai, marilah kita berdoa dulu, membaca Asmaul Husna dengan khusyuk, mengharapkan kepada Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal penjelasan di dalam pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, bab 1 menjelaskan tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Terus Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Hasib, yaitu Allah Maha mencukupi dan Maha pembuat perhitungan yang akan dijalani oleh manusia. Pengertian Al-Hasib merupakan nama ke-41 dari 99 Al-Asmaul Husna. Al-Hasib berakar kata dari huruf ha, sin, dan ba, mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Imam Ghazali menjelaskan bahwa Al-Hasib merupakan dia yang mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini tidak disandang kecuali Allah sendiri, karena Allah sajalah yang dapat mencukupi dan diandalkan oleh semua makhluk. Di dalam Al-Quran sudah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabtaul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tu ilaihi amwalahum fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Langkah yang perlu kita teladani dari Asmaul Husna Al-Hasib adalah yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Maka sebagai umat Islam kita diharuskan untuk percaya bahwa Allah Maha mencukupi setiap makhluknya, karena setiap makhluk butuh kepada Allah secara sadar maupun tidak sadar. Maka mereka pun merasa tercukupkan dengan adanya Allah semata. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas membuat perhitungan. Selain itu kita harus mempercayai bahwa Allah akan melakukan perhitungan amal baik dan buruk secara teliti dan cepat, karena Allah Maha membuat perhitungan. Maka di dalam kehidupan di dunia ini kita persiapkan apa yang akan dihisab oleh Allah. Kita persiapkan dengan sebuah amal soleh, perbuatan yang baik. Kesempatan di dunia adalah betul-betul untuk membuat tabungan atau membuat amal-amal yang sebanyak-banyak untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Hebat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia sebagai ladangnya akhirat. Bagaimana kehidupan kita itu? Apakah sudah bisa dikategorikan sebagai aman dalam hisab? Aman dalam hisab artinya adalah apa yang kita lakukan di dunia itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Maka setiap langkah, setiap saat, setiap waktu kita buat melangkah sebuah tindakan bisa mengandung sebuah ibadah, dan ibadah itu akan bisa kita rasakan di akhirat. Sikap daripada Al-Hasib yang perlu kita teladani kedua adalah mengevaluasi diri secara konsisten, meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai satu-satunya tujuan. Jikalau hal ini berat dilakukan, maka paling tidak seseorang tersebut dapat merasa berkecukupan dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Untuk menjadikan Allah sebagai tujuan hidup, maka kita dapat melewati beberapa syarat. Yang pertama adalah mengevaluasi diri secara konsisten. Kita bisa muhasabah, menghitung-hitung daripada diri kita, apa yang kita sudah lakukan, sudah baikan kita, apakah kita sudah mengalami penilaian diri kita secara menyeluruh dari keburukan dan kebaikan. Kalau kita sudah bisa menilai diri kita baik dari sisi baiknya dan sisi jeleknya, maka kita sebagai orang yang betul-betul beruntung karena mengambil sebuah langkah yang betul-betul adil di dalam
menempatkan diri dalam posisi yang tepat, yang bagus. Asmaul Husna yang berikutnya adalah membahas tentang Al-Hadi, Maha Pemberi Petunjuk. Al-Hadi adalah merupakan nama Asmaul Husna yang ke-94 dari 99 Asmaul Husna. Kata Al-Hadi berakar kata dari huruf Ha, Dal, dan Ya. Berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Imam Al-Ghazali menjelaskan, maka Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Maka kata Al-Hadi tidak pernah disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Akan tetapi dengan padan kata Al-Hadi dan Had tanpa alif dan lam, maka kata tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran. Kata tersebut ditemukan sebanyak 10 kali dalam Al-Quran. Suatu contoh, surah Al-Furqan, saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Atau dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk Allah yang diberikan kepada umatnya itu kita ambil sebagai langkah pertama di dalam seluruh langkah. Maka kita tunjukkan dulu kita perbuatan yang bagus-bagus dulu, yang betul-betul diiringi oleh petunjuk Allah. Sikap teladan dari nama baik Al-Hadi yang pertama adalah meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Sebagai umat Islam kita harus mempercayai bahwa Allah merupakan zat yang maha memberi petunjuk, dan petunjuk Allah merupakan petunjuk yang paling sempurna, karena tidak ada petunjuk selain Allah. Justru dari yang lain adalah mencoba untuk menunjukkan kesesatan. Itu adalah syaitonir rajim yang akan menggagalkan umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad akan terjerumus dalam kesesatan. Maka kita harus tidak henti-henti meminta petunjuk kepada Allah, tidak bosan-bosannya minta petunjuk daripada Allah, karena petunjuk Allah itu adalah murni agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sikap teladan yang kita ambil yang kedua adalah membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Jadi keempat tingkatan petunjuk Allah menunjukkan betapa luas petunjuk Allah atas makhluknya, sedangkan manusia merupakan makhluk yang penuh keterbatasan. Banyak manusia yang masih mendapati dan memahami petunjuk naluri ataupun panca indera, namun belum mendapati petunjuk akal dan agama. Apa alasannya? Alasannya adalah manusia memiliki tingkatan pemahaman dan kepekaan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri dan panca indera dianjurkan memiliki sikap berani bertanya kepada seorang yang lebih mengetahuinya.